Woho, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 108 versi Read OPM atau Mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 108 ini Saitama berhadapan dengan Lord Orochi, sang raja monster dari asosiasi monster. Dan pertempuran mereka akan segera dimulai. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan Saitama yang sedang berhadapan langsung dengan Orochi, sang pemimpin dari asosiasi monster. Seperti biasa, dengan wajah tanpa ekspresi, Saitama berkata kepada Orochi jika dia adalah penghuni dari permukaan dan niatnya datang ke tempat Orochi cuma mau memeriksa saja. Karena dari kemarin ada suara ribut sekali dari bawah tanah, dan Saitama merasa terganggu oleh keributan tersebut. Jadi ceritanya ini si botak datang ke bawah tanah cuma memeriksa saja. Suara apa yang mengganggunya saat bersantuy di apartemennya selama ini? Hehehe. Namun secara mengejutkan Orochi langsung menyerang Saitama dengan salah satu tanduknya dengan kecepatan tinggi. Wush, bruak. Serangan tersebut mendorong Saitama dan membuatnya tertimbun sebagian reruntuhan bangunan. Setelah menyerang Saitama dengan tanduknya itu, Orochi berkata kalau dia pikir bakal ada yang datang untuk mengancam para monster dari asosiasi pahlawan. Dan anehnya Saitama sama sekali tidak ada dalam daftar pahlawan yang harus diwaspadai. Bahkan mungkin nama Saitama tidak ada dalam data pahlawan yang asosiasi monster miliki. Hal tersebut membuat pihak asosiasi monster tidak ada satupun yang akan menduga keberadaan dari si botak. Dan Orochi menyadari jika Saitama adalah pahlawan kuat yang keberadaannya luput dari pengawasan para monster. Bahkan menurut Orochi, jika dibiarkan hidup, Saitama akan menjadi ancaman besar untuk pihak asosiasi monster ke depannya. Luar biasa. Sepertinya cuma Orochi saja yang menyadari kekuatan overpower yang Saitama miliki, guys. Cukup masuk akal juga kalau Orochi dijadikan sebagai raja monster oleh asosiasi monster. Akan tetapi serangan kejut yang Orochi lancarkan barusan tidak berefek apa-apa bagi si botak. Dengan ekspresi jengkel, Saitama keluar dari bongkahan reruntuhan sambil mengangkat tanduk Orochi dengan satu tangan. Si botak protes kepada Orochi, barusan kau bilang kami, jadi semua yang tinggal di sini itu berkelompok ya? Saitama baru menyadari jika keributan di dalam tanah dekat apartemennya itu berasal dari kelompok para monster. Hehehe. Tapi konyolnya lagi, si Saitama masih belum menyadari jika kelompok tersebut adalah asosiasi monster, guys. Sambil merusak tanduk Orochi dengan genggaman tangan kirinya itu, Saitama merasa jika dari tadi Orochi memanggilnya sebagai ancaman lah dan sebagainya. Tapi si botak merasa terus diserang gak jelas dari tadi. Hal itu membuat Saitama merasa bingung, dan akhirnya yang dia lakukan cuma meladeni para monster yang menyerangnya saja. Lalu Orochi melancarkan serangan berikutnya dengan semburan api yang keluar dari dalam mulutnya. Buar. Akan tetapi Saitama berhasil menghindarinya dengan sangat gampang. Namun si botak kembali mengeluh karena lagi-lagi dia diserang oleh monster tanpa alasan yang jelas. Dan akibat serangan tersebut membuat ujung jubah milik Saitama menjadi sedikit terbakar. Bukannya terkejut atau ketakutan, Saitama malah protes ke Orochi karena sudah membuat jubahnya menjadi ikut terbakar. Hehehe. Beberapa saat setelah itu, dari belakang Saitama ada si anjing Rover yang sebelumnya pingsan setelah dipukul oleh si botak. Anjing Rover kembali sadarkan diri dan dia melihat ke arah Saitama yang sedang berhadapan dengan Orochi. Melihat anjing Rover yang masih bisa berdiri dengan sehat, Orochi menyuruh anjing Rover untuk menghabisi Saitama.
Anjing Rover melihat Saitama, sedangkan si botak yang sedikit marah karena ujung jubahnya terbakar menoleh dan memandang anjing hitam besar tersebut. Secara mengejutkan sambil menggonggong ketakutan, anjing Rover malah berlari menjauhi Orochi dan Saitama. Kejadian tersebut membuat Orochi tidak habis pikir. Pahlawan botak satu ini sudah melakukan hal apa kepada anjing Rover, sehingga membuat si anjing besar yang awalnya suka menyerang dengan brutal tersebut bisa-bisa lari terbirit-birit karena ketakutan. Namun dengan wajah tanpa dosa sambil memegang ujung jubahnya yang sedikit terbakar, si botak menjawab jika dia tadi memukul anjing Rover itu dan membuatnya pingsan seketika. Saitama menambahkan jika Orochi sudah membuat gosong ujung jubah kesayangannya dan dia tidak akan memaafkan hal tersebut. Sambil mengepalkan tangannya, Saitama berkata jika Orochi ini jelas-jelas terlihat seperti monster dan kali ini si botak akan memukulnya dengan serius. Melihat ekspresi dan refleks yang Saitama tunjukkan membuat Orochi merasa jika pahlawan satu ini tidak menggertak, dan bisa jadi saat menghadapi Rover, pahlawan botak ini belum bertarung dengan serius. Sel-sel monster dari dalam tubuh Orochi merasakan hal yang sama, karena dari tadi tubuh Orochi merinding merasakan kekuatan yang dimiliki Saitama. Orochi merasa jika pria yang ada di hadapannya inilah sosok dibalik semua kejadian misterius yang mampu mengalahkan dua monster dari eksekutif terkuat milik Asosiasi Monster, yaitu Goketsu dan Mukade Choro beberapa waktu lalu. Selain itu, rusaknya beberapa daerah dari kota Z yang dirumorkan dan membuat masyarakat menjadi resah itu bukanlah disebabkan oleh Asosiasi Monster atau monster lainnya yang kebetulan lewat, melainkan ulah dari pahlawan botak satu ini yang selalu bisa menghabisi para monster yang muncul di hadapannya. Satu persatu naga Orochi mulai berkumpul, lalu perlahan tubuh Orochi mulai berubah ke dalam mode fighter dan dia bersiap-siap menghadapi Saitama. Si Orochi berkata jika dia sudah lama tidak merasakan kegelisahan yang begitu besar, dan kali ini dia merasa pertarungannya kali ini akan menjadi puncak pertarungan antara yang terkuat. Kalau Mimin lihat wujudnya Orochi mode fighter itu mirip kayak Kamen Rider gitu ya guys. Oke, lanjut. Si Orochi berkata jika dia tertarik dengan Saitama karena pahlawan botak itu telah berhasil memperkuat diri melebihi batas seorang manusia. Orochi ingin tahu seberapa mempan serangan yang pahlawan botak itu keluarkan jika terkena tubuh Orochi yang kuat itu. Lalu Orochi menantang Saitama, bisakah dia membangkitkan emosinya yang telah lama terkubur dan mengalahkan sang raja monster yang berada di hadapannya itu, makhluk terkuat yang akan menjadi ancaman terbesar bagi seluruh umat manusia. Namun belum selesai Orochi berbicara, dengan wajah tanpa dosa si botak langsung menyanggahnya dan berkata, "Hei, bentar, benar, aku sama sekali tidak tertarik denganmu. Jangan heboh begitu dong, hehehe." Saitama protes dengan perkenalan Orochi yang begitu panjang lebar kali tinggi. Mengingat Saitama tipe orang yang tidak suka dengan basa-basi, ngomong ngalor ngidul gak jelas gitulah. Saitama berkata jika dia sudah melawan banyak sekali monster seperti Orochi dan semuanya berakhir dengan satu pukulan saja. Dengan wajah tanpa ekspresi, Saitama menantang Orochi dan berkata jika berani maju saja, karena dia sama sekali tidak berharap banyak pada Orochi meski sudah bersiap akan bertarung dengan serius. Lalu secara tiba-tiba Orochi menyerang Saitama dengan mengeluarkan naga-naganya yang banyak itu dari tangan kirinya. Akan tetapi, dengan sekali pukul saja, naga-naga milik Orochi langsung hancur seketika. Tidak berhenti sampai di situ, serangan Orochi berlanjut. Dari tangan kanannya, naga-naga milik Orochi menyemburkan nafas api secara bersamaan ke arah Saitama. Cus, duar. Namun bukannya malah menghindar, si botak malah tidak bergerak dari tempat ia berpijak dan malah menerima serangan telak itu dengan tubuhnya.
Saking besarnya semburan nafas api yang naga-naga Orochi keluarkan membuat ledakan yang amat sangat besar. Bahkan cipratan semburan tersebut menyebar ke berbagai lorong dari markas Asosiasi Monster. Pahlawan seperti Atomic Samurai yang kebetulan berada di lorong tidak jauh dari lokasi pertempuran mengalami cipratan semburan itu. Dengan pedangnya, Atomic Samurai menangkis semua cipratan semburan api yang diselimuti listrik keluar dari lorong-lorong tersebut dengan tebasan pedangnya. Sering. Tidak cuma Atomic Samurai saja, Bang dan Bom dan Fubuki juga terkena cipratan semburan tersebut. Beruntung dengan ilmu bela dirinya, Bang dan Bom mampu menangkis semua cipratan api listrik itu dengan sangat sigap. Di sisi lain, Gyoro yang nasibnya sedang berada di ujung tanduk menghadapi Tatsumaki merasakan dampak dari serangan yang Orochi keluarkan, membuat seluruh area di sekitar markas Asosiasi Monster menghembuskan udara yang amat sangat kencang. Wush! Udara yang sangat kencang melewati Tatsumaki dan Gyoro. Di sisi lain, Flashy Flash yang sedang tersesat sendirian berjalan menyusuri markas Asosiasi Monster pun ikut merasakan udara yang berhembus kencang. Kejadian tersebut membuat dia bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tidak berhenti sampai di situ. Dampak pertempuran antara Saitama dengan Orochi Mode Fighter itu membuat tanah di kota Z mengalami gempa dadakan yang amat sangat dahsyat. Efek semburan naga Orochi tadi membuat salah satu akses jalan transportasi umum yaitu kereta bawah tanah ikut terputus dan menghasilkan lubang lorong raksasa yang sangat besar. Orang-orang yang berada di dalam kereta bawah tanah itu pada kebingungan dengan kejadian yang terjadi. Akan tetapi, wush! Setelah menerima semburan api tersebut, Saitama berlari ke arah Orochi dengan kecepatan tinggi melewati kereta bawah tanah yang berhenti itu, membuat orang-orang yang berada di dalam kereta tersebut menjadi terkejut dengan aksi yang Saitama tunjukkan. Dengan kecepatan tinggi, Saitama berlari ke arah Orochi Mode Fighter dan dia bersiap melancarkan pukulannya ke arah wajah Orochi. Namun tiba-tiba naga-naga api yang berada di kepala Orochi menghentikan aksi dari si botak dengan cara menggigit dan menekan Saitama secara bertubi-tubi. Akan tetapi, naga-naga api itu langsung hancur dengan satu pukulan yang Saitama lesatkan. Tidak sampai di situ, Saitama juga menghancurkan naga-naga Orochi yang bergelantungan di sekitar area pertempuran. Orochi tidak tinggal diam. Dengan cepat dia lagi-lagi mengeluarkan semburan api ke arah Saitama yang berada di bawah tepat ia berdiri. Cus! Duar! Namun kali ini si botak berjubah dengan gagah berani menghadapi semburan tersebut sambil melesatkan pukulannya ke arah tubuh dari Orochi. Tubuh Orochi Mode Fighter yang diselimuti api itu langsung berlubang dan hancur. Dengan tubuh yang hancur itu, Orochi seakan tidak percaya dengan serangan yang Saitama keluarkan barusan. Dia bertanya kepada si botak, "Apa-apaan itu tadi?" Namun dengan santuinya Saitama yang sedang melayang di udara menoleh dan menjawab jika itu tadi cuma pukulan biasa. Hehehe. Dan akhirnya tubuh Orochi yang hancur tersebut jatuh ke jurang dari reruntuhan tempat markas Asosiasi Monster berada. Saat terjatuh, dalam benak Orochi berkata kalau inilah yang namanya kengerian yang sebenarnya. Secara mengejutkan, Orochi dapat Saitama kalahkan dengan sangat gampang ya guys. Dan di akhir hayatnya dia menyadari dengan kata-kata yang Garu ucapkan beberapa waktu lalu, yaitu soal kengerian. Bagaimana kelanjutan aksi dari si botak berjubah kita satu ini? Sayangnya Shin Manga One Punch Man chapter 108 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 108 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang mengalahkan Raja Monster Orochi. Bukannya terjadi pertempuran super epic secara tak terduga, sang pemimpin Asosiasi Monster dikalahkan Saitama dengan amat sangat gampang dan easy guys. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka.
Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.